Jadi di sini kita akan membahas mengenai uh, pengantar ya dari kuliah komputasi paduan untuk paduan logam, yaitu yang biasanya dasarnya yaitu di komputasi material. Tapi di sini ya hanya diceritakan atau dijelaskan secara singkat saja mengenai material komputasi ya. Nah, kemudian ya sebelum dari situ ya kita harus mengenal dulu apa itu komputasi, terus bagaimana desain ya, karena di sini untuk mendesain paduan logam. Nah, jadi biasanya uh, komputasi itu dilakukannya menggunakan superkomputer ya. Jadi apa itu superkomputer? Di sini adalah superkomputer adalah suatu komputer yang sangat powerful ya. Kemudian biasanya dia terdiri dari beberapa komputer, ya bisa juga dari beberapa komputer yang digabungkan menjadi sebuah superkomputer, atau di sini bisa juga khusus mengenai prosesornya ya. Prosesor dari komputernya itu yang bekerja secara paralel. Nah, bisa digunakan atau untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan yang beraneka ragam dengan berbagai pengguna ya. Jadi banyak penggunanya. Kemudian komponen-komponennya ya di sini bisa terlihat ada chipnya yang merupakan microprosesornya, kemudian seperti chipnya itu ditanamkan di dalam memory card ya, kartu memorinya. Kemudian dari situ dia digabungkan dengan beberapa kartu untuk memorinya itu dengan beragam ya dalam satu papan atau bor. Kemudian di situ dihubungkan dengan fiber optik, dan karena dia pasti dia bekerja eh, ada apa banyak pekerjaannya, jadi dia harus ada pendinginnya ya, bisa dari udara atau dari pendingin air di sini. Kemudian dari beberapa papan itu disusun seperti rak ya, di rak jadi seperti ini. Dan kemudian nah ini yang bisa dinamakan superkomputer ini. Nah, di superkomputer ini bisa juga beberapa rak atau dari sini tuh sangat banyak ya, bisa dalam satu ruangan seperti superkomputer ini. Jadi memerlukan tempat yang bisa memerlukan tempat yang cukup besar. Ya, ini contohnya adalah superkomputer yang memang digunakan uh, secara khusus ya, atau dibuat secara khusus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan perhitungan tertentu. Nah, ini aplikasinya ya, aplikasi dari superkomputer secara umum, yaitu biasanya digunakannya untuk memodelkan atau mensimulasikan sistem yang kompleks dan dinamis ya. Kemudian biasanya datanya sangat banyak, dan jika dilakukan secara fisik atau dengan komputer biasa itu akan sangat mahal, bahkan tidak praktis dan juga tidak bisa dihitung ya. Tidak bisa dengan cara yang biasa. Nah, biasanya ini secara umumnya juga aplikasinya untuk uh, menentukan atau mensimulasikan dari pembentukan universe ya, dari teori Big Bang teori dan lainnya, kemudian perubahan iklim, prediksi dari cuaca, kemudian sistem biologi dari organ, juga organ tubuh manusia itu bisa disimulasikan, kemudian untuk mencari energi yang terbaru. Jadi untuk mencari atau memodelkan atau menemukan material baru yang hemat energi ya, seperti baterai, solar panel dan lainnya. Jadi mempelajari di sini mempelajari material baru. Jadi menggabungkan struktur-struktur dari elemen-elemen tertentu sehingga nanti akan didapatkan sifat-sifat elektronik atau magnetik yang lebih optimal ya. Seperti itu. Kemudian ya ini biasanya untuk aplikasinya juga ya sudah ada ya, superkomputernya itu sudah ada di beberapa negara, tapi untuk aplikasinya sendiri atau penggunanya sendiri kadang kita tidak tahu penggunaannya seperti apa ya, karena biasanya uh,
dia relatif mahal dan karena aplikasinya juga dia atau perhitungan yang dilakukan juga merupakan hal-hal yang sensitif ya, dan juga dia merupakan top secret seperti ini. Ya, di antaranya penelitian tentang energi untuk militer dan juga untuk senjata nuklir. Nah, ini juga contohnya untuk yang superkomputer yang tercepat, yang ya salah satu yang tercepat Titan ini ya, untuk material science dan lain-lainnya. Ini ada yang dalam kurung ini kok softwarenya ya, yang biasa dilakukan di superkomputer ini. Jadi untuk material science biasanya dia digunakan untuk nanoscale material dan juga tadi untuk menemukan material baru atau struktur kristal baru. Kemudian ini adalah keuntungannya ya. Keuntungannya dia sangat cepat, tapi karena dia sangat cepat juga pasti prosesnya uh, prosesnya juga akan menimbulkan suara yang bising ya. Kemudian juga udaranya juga akan lebih panas sehingga biasanya ya di sini ditempatkannya di tempat khusus yang berukuran besar. Jadi orang yang menggunakan superkomputer sendiri ya pastinya belum pernah juga melihat superkomputernya sendiri atau dia datang ke tempat penyimpanan superkomputernya itu. Dan ini juga bisa digunakan oleh banyak user ya, dan juga instruksi yang digunakan itu bisa sangat beragam. Jadi dari ke-5 ini ke-6 ya, ke-6 aplikasi ini bisa digunakan di satu superkomputer. Jadi beberapa institusi yang mengenai hal-hal ini ya dia melakukan perhitungannya di satu superkomputer itu bisa dilakukan. Jadi keuntungannya adalah banyak yang menggunakannya, bisa banyak yang digunakan dan juga instruksinya bisa bermacam-macam. Kemudian penyimpanannya juga sangat besar ya di situ. Kerugiannya dia sangat mahal dan juga memerlukan tempat yang sangat besar ya, seperti itu. Nah, tapi walaupun superkomputer ini ada keuntungan dan kerugian di sini ya, tapi kita tidak perlu menggunakan superkomputer untuk untuk meneliti atau untuk mendesain paduan logam ya, karena peralatan-peralatan atau teknologi komputasi yang sudah ada saat ini juga sudah cukup canggih ya. Digunakan superkomputer biasanya karena agar banyak user yang menggunakan ya dari berbagai macam daerah, kemudian perhitungannya juga pasti akan sangat banyak data-datanya dan juga akan sangat lama. Nah, untuk di desain paduan logam ya kita bisa juga untuk kuliah ini ya, bisa juga menggunakan komputer uh, yang terbaru juga atau yang biasa juga masih bisa ya. Karena kalau kita lihat misalkan ini ya, smartphone kita itu dia lebih powerful dari kebanyakan superkomputer pada awal tahun 1990 ya, seperti ini. iPhone 4 itu lebih powerful, processingnya 4 kali dibandingkan dengan alat di NASA untuk luar angkasa ini ya. Nah, tapi superkomputer ini pastinya lebih cepat ya. Ini contohnya adalah superkomputer yang ada di Eropa ya. Itu ya, jadi satu superkomputer ini dia akan sama kecepatannya dengan 110.000 komputer yang ada saat ini ya untuk konsumer, seperti itu. Kemudian di yang Titan superkomputer ini dia kecepatannya setengahnya dari superkomputer yang ada di China di sini. Jadi bisa terbayang kecepatannya. Kemudian nanti atau 20 tahun yang lalu ya. Jadi superkomputer ini yang ada di China itu dia kecepatannya sekitar
berapa kali ya, sekitar ini 419.000 kali dari superkomputer yang ada di tahun 1993. Jadi dengan perkembangan teknologi komputasi, semakin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dan juga kita bisa melakukannya dari peralatan yang kita punya, seperti itu. Nah, ini kemudian sama juga ya, jika kita lihat prosesor itu kita hitung atau kita bandingkan kecepatannya ya. Kita bandingkan kecepatannya kira-kira prosesor yang ada di atau komputer yang ada di 1951 itu kecepatannya seperti siput ini, kemudian semakin lama ya semakin cepat ya. Seperti ini dibandingkannya dengan kecepatan pesawat luar angkasa juga ya. Jadi komputer-komputer yang saat ini ya sangat cepat juga. Misalkan Pentium 4 saja udah sangat cepat ya. Nah, sekarang kan kebanyakan komputer atau laptop sudah Intel Core yang Ibra 5 atau dan lainnya ya. Nah, kemudian yang superkomputer ya kecepatannya dia bisa kalau dibandingkan dengan perbandingan yang ada di sini, ya dia bisa melampaui dari kecepatan cahaya. Itu perbandingannya. Kemudian dengan semakin meningkatnya power ya, power atau kecepatan dari komputer ini, teknologi komputasi, biasanya harganya juga akan menurun ya. Walaupun superkomputer tadi kan masih mahal, tapi mungkin saja suatu saat beberapa tahun lagi atau beberapa puluh tahun lagi dia bisa bahkan gratis ya, free. Ada versi yang gratisnya. Seperti misalkan ini aplikasi atau saat kita membuat video di tahun 1990 itu biayanya sekitar 2 juta dolar, tapi sekarang kita bisa mendapatkan kualitas yang mungkin sama dengan free ya. Kemudian Telegram juga kita bisa lebih free dengan kecepatan yang lebih cepat. Dan ini juga sama, superkomputer dulu saat awal di tahun 1956 ini komputer ya. Itu harga untuk menyewa untuk menyimpan data ya itu sebesar 3.200 dolar, tapi sekarang kita bisa mendapatkannya free ya di Google Drive, itu bisa sampai 15 GB. Nah, jadi itu kemudian di masa depan juga teknologi komputasi ini akan semakin berkembang ya. Jadi superkomputer akan ada lagi yang lebih cepat lagi yang dinamakan ini quantum computing ya. Komputer kuantum, jadi berdasarkan apa ya? Berdasarkan dari material atau sifat-sifat kuantum mekanik juga. Nah, kemudian ya ini kalau biasanya bahasa pemrograman itu hanya 1 dan 0, tapi yang ini bisa keduanya ya. Jadi ada 1 dan 0 secara simultan. Kemudian kalau tadi superkomputer itu kan masih processingnya dia masih menghasilkan panas ya yang tinggi, tapi untuk yang quantum computing ini bisa hanya mendekati absolute zero atau zero Kelvin, sekitar 20 mili Kelvin temperaturnya. Jadi seperti itu perkembangannya, memang pasti akan semakin berkembang ya. Dan kemudian ini perbandingannya dengan mengapa kita melakukan komputasi ya. Perbandingannya antara komputasi dengan teori, kemudian ini perbandingannya dengan percobaan ya. Jadi ada beberapa keuntungannya, tapi ya pastinya juga secara teori dan juga percobaan itu ada beberapa yang harus sesuai atau lebih baik digunakan percobaan ya. Nah, di sini contohnya adalah, jadi dengan komputasi itu kita bisa melakukan generalisasi ya. Jadi kita hanya menghitungnya di dimensi tertentu, geometri tertentu, juga dengan properti tertentu ya. Jadi kita bisa membatasinya
di boundary condition-nya. Kemudian ya ini bisa juga digunakan atau ditransfer ke beberapa pengguna ya. Jadi teknik atau metode komputasinya bisa dilakukan oleh orang lain juga. Nah, kemudian ya teori ya biasanya ya komputasi ini juga bisa menghasilkan sesuatu atau penjelasannya secara teoritikal di situ. Nah, kemudian ini untuk terhadap eksperimen ya. Jadi dibandingkan percobaan, kita lihat dengan komputasi itu dia bisa waktunya atau biaya yang digunakan bisa lebih murah, sehingga dia lebih visible untuk beberapa perhitungan tertentu. Dan safety-nya juga pastinya lebih untuk misalkan percobaan yang menggunakan bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya, dengan komputasi safety-nya bisa lebih baik. Dan kemudian tapi ya teori dan eksperimental juga pastinya harus dilakukan juga, penjelasan secara teori maupun secara eksperimental, karena dia lebih reliable dan juga sesuai dengan kenyataannya. Kalau di sini kan komputasi dia masih hanya merupakan prediksi dan simulasi. Nah, kemudian tadi secara komputasi ya. Nah, ini kita akan membahas dengan apa itu komputasi desain ya, atau desain komputasi. Jadi bagaimana mendesain dengan teknologi atau metode komputasi itu seperti apa. Jadi desain itu adalah sesuatu yang untuk membuat ya, sedangkan sains adalah untuk mengetahui sesuatu. Nah, jadi desain, proses untuk mendesain itu adalah pemikiran untuk membuat sesuatu berdasarkan kebutuhan dan lainnya ya, kebutuhan, requirement, dan constraint-nya. Jadi misalkan kalau classical design itu kita mendesain kursi yang bagus ya, bagus kemudian nyaman, tapi dengan design thinking kita bisa berpikir lebih jauh lagi, apakah kita memerlukan kursi untuk kebutuhan tertentu ya, misalkan di suatu ruangan atau untuk kebutuhan tertentu, apakah bentuknya harus seperti ini atau bisa lebih lebar bentuk kursinya seperti itu. Jadi dengan computation design itu bisa diperoleh berbagai macam solusi ya. Jadi solusi-solusinya itu bisa sangat banyak. Nah, nanti bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contohnya juga dengan komputasi ya kita bisa menghitung berbagai macam jenis ya. Jadi misalkan ini contohnya adalah untuk komponen material baterai. Jadi ini spesifikasi yang dibutuhkannya, high voltage, high capacity, dan lain-lainnya. Nah, kemudian jika kita bisa menghitung properti ini untuk satu material, kenapa kita tidak bisa menghitungnya untuk semuanya ya. Jadi kita bisa semua material kita hitung nilai-nilai ininya, nanti kita bisa sesuai kebutuhan ya. Jadi sesuai kebutuhan yang dibutuhkannya yang seperti apa, nilai-nilai ini propertiesnya. Nah, nanti kita bisa melakukan optimasi misalkan dengan biaya atau yang lainnya. Jadi di sini komputasi bisa ya semuanya tinggal kita hitung saja dengan lebih mudah ya, karena tanpa percobaan. Nah, jadi computation design adalah bagaimana untuk mencapai solusi terbaik ya. Jadi dari alternatif-alternatif tadi, jadi bukan hanya menghitung Pak, tapi nanti harus ada optimasinya atau solusinya ya. Solusi dari alternatif itu bisa dilakukan optimasi atau dengan pengontrolan tekniknya. Jadi di sini dengan komputasi desain ya kita bisa lebih inovatif dan juga lebih personal. Jadi seperti ya untuk mendesain paduan logam juga nanti dengan berbagai macam unsur-unsur yang ditambahkan nanti akan menghasilkan berbagai macam properties ya.
Nah, nanti dilakukan optimasi mana yang terbaik sesuai dengan kebutuhan tertentu ya, atau studi kasus tertentu. Nah, kemudian ya tadi sudah juga dijelaskan bahwa desain komputasi itu bukan hanya menghitung saja ya, menghitung menggunakan software-software tertentu. Tapi tadi juga disebutkan harus ada optimasinya atau mencari solusi dari uh, berbagai hasil dari perhitungan-perhitungan tadi. Nah, jadi ini juga sudah dimulai ya, namanya Material Genome Initiative itu tahun 2011 dengan Barack Obama. Jadi suatu institusi atau dana yang digunakan untuk menemukan alat komputasi baik itu software atau metode terbaru ya. Jadi goalnya atau tujuan utamanya adalah untuk menemukan atau mengembangkan dari material maju secara lebih cepat, lebih murah, dan juga dapat diprediksi. Jadi digunakan suatu sistem untuk komputasi desain dari material ini. Nah, ini ilustrasinya kalau misalkan tahun 60-an itu biasanya yang desainer itu menggambarnya secara manual ya, di blueprint, kemudian tahun 2000 itu menggunakan software. Nah, mungkin dengan adanya metode komputasi yang baru itu bisa komputernya sendiri yang bisa memodelkan dan kemudian menghasilkan dari desainnya itu. Nah, jadi itu tadi pengantar dari mengenai komputer kemudian desain ya. Jadi bagaimana perkembangan metode komputasi, kemudian komputasinya itu untuk mendesain paduan logam. Nah, jadi di sini kita akan masuk atau mulai ke bagian komputasi dari materialnya sendiri ya. Jadi jenis-jenis komputasi material, apa batasan-batasannya, seperti itu. Nah, jadi apa itu komputasi material science dan engineering ya. Jadi bukan hanya ilmu saja, tapi ke aplikasinya. Jadi dia menggunakan modeling ya. Di modeling, kemudian simulasi, dan menggabungkan teorinya tadi. Jadi teori dan informasi untuk menganalisis atau memahami tentang suatu material tertentu. Kemudian goalnya adalah menemukan material baru, kemudian sifat-sifat dari materialnya ya. Jadi sifat-sifat materialnya itu harus bisa diprediksi tanpa melakukan percobaan, kemudian apa mekanisme yang mengakibatkan sifat-sifat material tersebut, kemudian dia juga bisa menjelaskan dari hasil percobaan secara teoritik, kemudian membuktikannya secara simulasi. Jadi bisa nanti ditemukan teori baru dari simulasi ini. Jadi intinya adalah di sini yang tadi itu ya, perbandingan antara teori, eksperimental, kemudian komputasi di situ. Nah, goalnya ini adalah untuk menghasilkan ya new material dan juga yang tadi ya, material sifat-sifat material, mekanismenya dan lain-lain. Nah, ini metodenya langsung saja. Jadi di sini hanya pengantar saja ya. Tidak akan dibahas secara lebih jauh karena di sini lebih banyaknya nanti ke desain paduan logam. Nah, jadi metodenya ya sesuai dengan berdasarkan waktu prosesnya atau waktu simulasinya ya, ke sini waktu, kemudian ini adalah ukurannya, ukuran yang bisa disimulasikan. Jadi yang waktunya yang lebih singkat atau biasanya tidak tergantung oleh waktu, dan juga ukurannya dalam angstrom. Jadi yang paling sedikit itu menggunakan metode quantum mekanik atau density functional theory ya. Nah, itu metodenya disebut dengan electronic structure,
Kemudian ini contohnya yang paling populer yaitu density functional theory. Di situ ya biasanya menggunakan atau dasarnya adalah persamaan Schrödinger. Kemudian untuk ya ini elektron ya biasanya atom, kemudian ada struktur-struktur elektronnya, kemudian tapi di sini batasannya hanya sampai beberapa atom saja ya. Untuk ukuran atom atau atom yang lebih dari 100 atom ya 100 atau 1000 itu ya biasanya atau lebih itunya digunakan metode atomistic method ya. Jadi simulasi dari atom-atomnya. Ini contohnya adalah molecular dynamic dan juga Monte Carlo, kinetik Monte Carlo. Nanti akan dibahas. Ini ya berdasarkan hukum Newton dan lain-lainnya. Tapi di sini memang tidak akan dibahas penjelasan perhitungan secara teoretiknya ya. Semuanya kan ini persamaan matematik dan juga ada fisika di situ. Nah, kemudian struktur yang lebih tinggi dalam ukuran mesoscale, jadi atom-atomnya lebih banyak, bisa sampai ke butiran dan juga batas butiran, grain, dislokasi ya, bisa juga seperti itu. Jadi ada dislocation dynamic, phase field, dan juga untuk menghitung plastisitasnya. Jadi ini biasanya ya juga dalam bentuk struktur kristal ya. Jadi kristal seperti itu dalam tiga dimensi biasanya juga. Kemudian setelah itu dalam milimeter ya ini sudah atau ke lainnya ya dalam meter juga bisa. Itu ukurannya atau fungsinya adalah modelnya adalah model kontinum ya di sini. Biasanya menggunakan finite element method. Jadi sudah ke struktur atau ke bentuk bendanya ya. Bentuk bendanya seperti apa nanti bisa dimodelkan mana yang lebih besar, bagian mana yang lebih besar ya. Bisa konsentrasi tegangannya, bisa temperatur, dan juga bisa yang lainnya. Nah, jadi itu pembagiannya. Nah, kita mulai bahas secara singkat satu persatu ya. Jadi di sini adalah metode elektronik. Structure itu berdasarkan persamaan tadi ya, persamaan Schrödinger equation. Kemudian ya untuk biasanya untuk mengkalkulasi, menghitung energi dari suatu sistem ya atom, kemudian elektron di situ. Dari sini ya, jadi ada inputnya adalah suatu struktur, kemudian dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger tadi dengan bantuan komputer itu bisa dihitung nanti struktur elektroniknya ya, struktur elektroniknya atau kompleksitasnya. Jadi di sini nanti ini contohnya adalah density of state-nya ya biasanya energi ya, energi minimumnya, energi total yang dihitungnya itu. Nah, kemudian band structure-nya atau struktur pitanya seperti ini. Yang dimana ini dan ketiga itu pasti menentukan dari properties dari suatu strukturnya itu. Baik itu sifat magnetik, elektronik, dan lainnya. Ya, nanti di sini ya harus diolah datanya ya. Data atau perhitungannya diolah, kemudian dibandingkan sehingga nanti bisa menghasilkan desain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian ini metode-metodenya ya. Jadi ini kuantum mekanik, biasanya struktur elektronik struktur itu berdasarkan densitas ya. Jadi ini dalam fungsi gelombang plan wave function, ini bisa energi dalam potensial atau energi dalam bentuk densitas. Ini metode-metodenya. Nah, salah satunya yang elektronik struktur adalah density functional theory di sini.
Nah, jadi ini ya, density functional theory, jadi dia perhitungan atau komputasi berdasarkan kuantum mekanik ya, mekanika kuantum. Kemudian ya bisa memodelkan dengan apa ya, digunakan dalam bentuk fisik, bidang fisika, kimia, dan juga material science untuk menginvestigasi struktur elektronik ya. Nah, biasanya ground state berarti energi dalam keadaan standarnya dari many body system, berarti sistemnya yang sangat beragam ya. Jadi baik itu atom, paduan, kemudian molekul, dan yang lainnya. Struktur dan lainnya. Jadi atom, molekul, dan kemudian fasa. Seperti itu. Nah, kemudian ya, ini persamaan, ya tadi Schrödinger juga ya. Persamaan Schrödingernya itu awalnya ya ditemukannya tahun ini, kemudian tahun 1900-an juga perhitungan atau penyelesaian dari persamaan Schrödinger itu ada berbagai macam ya. Nah, kemudian yang digunakan untuk density functional theory juga nanti bisa berbagai macam ya penyelesaiannya, tergantung dari pendekatannya seperti apa. Pendekatan untuk menyelesaikan persamaan itu. Jadi seperti ini pendekatannya, dan ya ini biasanya yang banyak digunakan atau persamaan yang banyak diacu oleh perhitungan atau software density functional theory, yaitu persamaan Cohen dan Sum di sini. Jadi ya dia menggunakan tadi ya untuk menyelesaikan persamaan Schrödingernya itu seperti apa. Jadi dia menggunakan satu elektron dari wave function-nya untuk mereproduksi atau mencari interaksinya dengan densitasnya ya, atau ini. Jadi makanya dinamakan densitas ya, teori fungsi densitas atau density functional theory. Jadi di sini juga bisa kita lihat jadi density functional theory potensial itu berdasarkan penjumlahan dari eksternal potensial. Jadi ini eksternal potensialnya, kemudian nanti akan menghasilkan yang ini, efektif potensialnya. Eksternal, kemudian efektif potensial di situ. Nah, kemudian ya berarti nanti input-inputnya ya tergantung dari sini. Permasalahan atau yang ada di sininya itu nanti. Jadi misalkan yang fungsi Hamiltonian yang seperti apa, kemudian nanti di sini adalah periodicity, berarti batasan atau strukturnya ya, misalkan 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Kemudian nanti ini adalah exchange correlation fungsionalnya, jadi ini ada fungsi-fungsinya juga berbagai macam ya. Jadi ada ini yang klasik, GGA atau juga LDA. Di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut, atau nanti saat perhitungan juga kita akan nanti memilih exchange potensialnya seperti apa. Kemudian apakah dia ada spin polarization atau tidak dari elektronnya itu. Nah, nanti dihasilkan suatu nilai yang berupa fungsi sebagai fungsi gelombang dan lainnya. Nah, jadi ya ini biasanya juga density functional theory ya, ini walaupun ditemukan atau dipublikasikannya di tahun 1965 ya, tapi dia mendapatkan Nobel Prize-nya di 1999.
dari kohonnya. Dan kemudian juga 2 atau dari 10 paper yang disitasi yang terbanyak juga. Nah kemudian ya nanti tadi ya sistemnya kan atau periodicity-nya itu bisa 3 dimensi, 2 dimensi, dan yang lainnya. Jadi ini contohnya adalah struktur FCC ya. Jadi ini FCC-nya ini supercell, satu supercell-nya. Nah ini satu kristalnya, kemudian yang namanya supercell itu berarti dia ditambahkan ke arah X, Y, dan juga Z-nya di sini. Jadi kalau jika 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Ya dari bentuk FCC di sini. Seperti itu. Jadi kita menghitungnya juga bisa banyak atom atau bisa juga hanya beberapa saja. Jadi nanti perhitungannya bisa kita bandingkan apakah dia dengan bertambahnya jumlah supercell dia nilai energinya masih sama atau tidak. Ya, jadi memang dengan banyaknya supercell itu dia akan lebih akurat, tapi pastinya juga nanti waktu untuk mengerjakannya akan semakin lama. Nah kemudian ini contohnya juga untuk dia dalam bidang 112 ya, atau 111 kalau lihat dari sini itu 111. Jadi ada stacking fault, ada penumpukan ya, penumpukan untuk FCC yaitu ABC ABC di sini. Kemudian jika ada misalkan satu bidang A ini dia bergeser atau dia menghilang ya, itu berarti kan A, B, C, kemudian BC. Nah di sini adalah adanya stacking fault di sini. Jadi ada A yang hilang di situ, atau dia bergeser, sebenarnya bergeser dari A ke tumpukan ke B di situ. Itu yang dinamakan, yang minggu kemarin sudah dibahas, intrinsic stacking fault. Kemudian yang ekstrinsik berarti ada 2 bidang lagi di situ yang menghilang ya. Jadi yang B di sini A, B, C, jadi ini ada C di sini yang hilang ya atau berganti ke A, kemudian yang B ini berganti atau bergeser ke C. Jadi strukturnya seperti ini. Ada twin di sini A, B, C, kemudian kebalikannya A, C, A, seperti itu. Ya nanti itu ya ini contohnya ya. Jadi untuk menghitung supercell-nya ini ya pastinya akan sama juga terhadap ya satu supercell ini, sebenarnya prinsipnya sama saja seperti itu. Jadi ya tidak perlu harus di perhitungannya untuk supercell yang semakin banyak, tapi ya kita bisa juga menghitungnya dari supercell atau dari unit cell yang standarnya seperti struktur FCC ini. Nah kemudian ini tadi fungsi-fungsinya ya. Jadi dia untuk meningkatkan keakuratannya dan lain-lainnya pasti harus ada fungsi exchange correlation ini ya, fungsi exchange correlationnya yang nanti bisa dipilih ya, bisa dipilih. Ini biasanya yang paling simple itu yang LDA atau local density approximation. Kemudian yang kompleks itu generalized gradient approximation-nya. Lebih kompleks tapi ya lebih banyak juga yang dipakainya yang di sini yang GGA ini. Kemudian yang LDA biasanya untuk yang standar ya, atau untuk di temperatur yang tinggi biasanya. Jadi dasarnya di sini baru dia ke yang lebih kompleks. Nah, jadi di sini juga bisa kita lihat exchange correlation fungsional itu bermacam-macam ya. Biasanya di sini, kemudian di sini tuh ada yang menemukan yang baru, aproksimasinya atau pendekatannya, kemudian nanti di
ditambahkan dari ini GGA ini ditambahkan korelasi yang lain. Nah, kemudian di sini errornya ya di semakin lama semakin menurun ya. Jadi errornya semakin menurun di sini mungkin karena ada berbagai macam, jadi dia bisa errornya bisa berbagai macam juga. Jadi ya ini tergantung nanti pemakaiannya untuk beberapa kasus tertentu, misalkan untuk paduan logam atau untuk material keramik atau material molekul, exchange korelasi fungsionalnya bisa berbeda-beda seperti itu. Nah, yang jelas ya nanti di software-softwarenya nanti ya pastinya kita ada banyak pilihan parameter-parameter yang harus digunakan. Nah, jadi yang sama misalkan ini exchange correlation fungsionalnya sama, nah nanti ya pastinya kodenya atau juga nilai-nilai properti yang dihasilkan juga akan relatif sama ya. Jadi yang akan kita gunakan di kuliah ini yaitu yang quantum espresso ini, yang paling banyak digunakan yang fast dan juga castep di sini. Jadi relatif quantum espresso ini sama ya, baik itu fungsinya yaitu dengan menggunakan pseudo potensial. Jika ada pertanyaan silahkan saja ya ditanyakan, bisa melalui chat atau juga bisa melalui langsung disampaikan, dipotong saja. Ya ini salah, ini bukannya ini. Jadi langsung ke sini, jadi untuk jadi karena apa? Nah, density fungsional ini biayanya dan juga kemampuannya sangat baik ya untuk memprediksinya, sehingga dia banyak digunakan untuk perhitungan material science. Kemudian intinya adalah tadi dia adalah menghitung energi yang paling rendah ya dalam keadaan standar atau state of the system-nya. Jadi di sini inputnya tadi adalah komposisi kimianya atau struktur kimianya, struktur kristal dan yang lainnya. Nanti outputnya adalah total energi yang merupakan energi yang terendah, kemudian electronic structure-nya itu yang terdiri dari density of state, struktur pitanya, magnetisasinya, dan distribusi elektronnya yang dan lain-lainnya ya. Yang ini ya nanti akan berpengaruh juga ke propertiesnya. Kemudian termodinamikanya juga total energinya nanti bisa biasanya dihitungnya free energinya, kemudian nanti bisa ke nilai-nilai yang lainnya. Kemudian dari total energinya ini juga bisa didapatkan strukturnya ya. Jadi struktur yang optimumnya, kemudian bisa dihitung tegangan atau force dari atom-atomnya seperti itu. Jadi struktur yang equilibriumnya itu bisa kita dapatkan juga. Apakah dia stabil untuk struktur itu di kondisi tertentu atau tidak. Nah, tapi dia limitasinya ini ya. Jadi limitasinya dari density functional theory untuk memodelkan jumlah atom yang lebih banyak itu ya kurang cocok ya. Lebih bagusnya dia menggunakan metode atomistik yang lebih besar seperti itu. Jadi sifatnya, tapi keunggulannya adalah dia akurasinya tinggi. Jadi semakin dia ke sini ya, semakin dia permodelannya semakin kecil, yang dianalisisnya semakin hanya terbatas, akurasinya akan semakin tinggi. Kemudian yang semakin ke sini dia ukurannya akan semakin besar, akurasinya atau akurasinya juga akan semakin berkurang karena
banyak yang dilakukan penyederhanaan ya, penyederhanaan dari beberapa properti. Jadi itu limitasinya nanti ya kebanyakan ya hanya perbedaan dari ini ke sini hanya dari perbedaan jumlah atom yang akan dimodelkan. Biasanya kalau lebih dari 100 atom itu ya menggunakannya dengan atomistic metode. Walaupun atomistic metode ini juga menggunakan prinsip-prinsip dari density functional theory. Jadi molecular dynamic itu adalah bisa memodelkan pergerakan atom terhadap waktu ya. Jadi waktu saat awal, kemudian waktu tertentu pergerakan atomnya seperti apa. Nah, itu bisa juga, atau prinsip perhitungannya juga bisa menggunakan density functional theory yang menghitung gaya dari atom-atomnya itu. Jadi dalam software tertentu yang dengan density functional theory ya, dia juga bisa memodelkan dengan perhitungan untuk molecular dynamic. Nah, kemudian ini yang tadi ya, atomistic method, yaitu molecular dynamic, itu ya biasanya untuk mensimulasikan tadi ya pergerakan atom terhadap waktu. Kemudian ya interaksi dalam atomnya itu bisa biasanya disebutnya interatomic potential ya. Kemudian ya dia menggunakan persamaan Newton atau Newton motion seperti itu dasarnya, kemudian aproksimasinya dengan Born Oppenheimer di sini. Dan ya aplikasinya yang ya sebenarnya banyak ya, tapi yang banyak digunakan juga untuk mensimulasikan atau memodelkan propagasi dari retak seperti ini ya. Jadi atom-atomnya awalnya kan belum ada retak, kemudian ada retak di sini, nanti pergerakannya seperti apa terhadap waktu, itu dihitung gaya antar atomnya ya. Atom-atomnya ya perhitungan gayanya juga memperhitungkan dari metode density functional theory juga masih bisa. Hanya di sini jumlahnya akan lebih banyak ya, sehingga aproksimasinya akan berbeda dengan density functional theory. Jadi dislocation dynamic, kemudian ya seperti ini juga bisa ya untuk mensimulasikan dislokasi. Jadi permodelannya untuk atom-atom yang sangat banyak ya. Jadi di sini dia tidak menghitung lagi electronic structure-nya ya. Jadi dia tidak menghitung electronic structure-nya. Yang tadi ya, yang menghitung density of state-nya, kemudian dari band structure-nya. Jadi di sini ya, ya kebanyakan nanti tidak bisa, misalkan ada atom-atomnya yang berbeda, misalkan paduannya ya, atomnya berbeda, itu seperti apa, mungkin agak sulit untuk menghitungnya atau mensimulasikannya. Nah, kemudian ini contohnya juga ya, jadi biasanya ada deposisi ya, deposisi dari satu atom karbon, tembaga di sini. Awalnya tidak ada, kemudian ada satu atom copper ke sini, kemudian bagaimana dia interaksinya dengan atom-atom yang lainnya terhadap waktu. Jadi pergerakan atom terhadap waktunya itu seperti apa. Jadi posisi-posisinya juga akan semakin berpengaruh ya. Awalnya di sini saja, kemudian dia menyebar sampai ke bagian ke sananya. Jadi itu intinya untuk deposisi ya, atau bisa juga untuk ya stacking fall,
yang dihitung dengan density functional theory ya. Kalau tadi stacking for energinya mungkin hanya satu supercell saja ya, atau hanya bagian sini saja, itu density functional theory itu bisa lebih akurat. Tapi untuk mensimulasikan salah tumpuk atau stacking fall yang lebih banyak itu biasanya dengan molecular dynamic ya, di arah ke sini ke sana, supercellnya lebih banyak. Jadi di sini ya biasanya yang difokuskan ya pergerakan atom-atomnya terhadap waktu. Jadi nanti pergerakan terhadap waktunya seperti apa. Jadi bisa terlihat di sini untuk model yang seperti ini adalah ada 3.600 atom. Jadi bagian sini 1.800, bagian sini ada 1.800 ya. Ini tumpukannya sudah ABC ya, ABC ABC di sini. Jadi belum ada salah tumpuk di situ. Kemudian di sini juga setelah ada salah tumpuk sliding atau ya deleting itu maksudnya ada satu tumpukan yang menghilang ya. Tapi sebenarnya dia sliding sehingga tumpukannya berbeda seperti itu. Jadi ini sudah sama. Nah di sini yang salah tumpuknya adalah di bagian sininya. Dia hanya ada AB di sini. Ya. Jadi di sini ada satu tumpukan yang hilang di situ ya, di bagian yang sini. Kemudian ya ini adalah area stacking fall-nya nanti. Nanti ya dia bisa dihitung apakah dia simetrinya ya, jadi yang bagian antar mukanya yang paling tinggi, atau dia bisa juga dihitung energinya. Energinya adalah di salah tumpuk yang paling tinggi. Jadi berdasarkan kode warna ini dihitung energinya seperti apa. Kemudian nanti pergerakannya terhadap waktu juga bisa disimulasikan. Ya nanti mudah-mudahan bisa juga dicoba ya perhitungannya menggunakan software ini ya, LAMMPS, large scale atomic atau molecular massive parallel simulasi. Jadi nanti bisa dicoba, ada kode-kodenya, kemudian ya untuk menghitung dari intrinsic stacking fall energi di situ. Kemudian satu lagi atomic method, ada juga yang namanya kinetic Monte Carlo, itu yang ukurannya juga lebih tinggi ya. Jadi jika ini tadi density functional theory, ini molecular dynamic yang jumlah atomnya lebih banyak, yang ini kinetic Monte Carlo bisa dalam fasanya ya, interface atau jumlah atom yang lebih banyak ya, dan juga pergerakan yang lebih banyak. Jadi bisa terlihat di sini semakin ke atas ukuran selnya yang dihitung itu lebih tinggi. Tapi nanti ya waktu untuk mensimulasinya, ini bukan waktunya tapi waktu yang bisa disimulasikannya ya. Jadi simulasikan waktunya bisa lebih lama dibandingkan yang molecular dynamic. Karena pasti ya prosesnya kan karena ukurannya lebih besar, jadi proses-proses misalkan pergerakan dislokasinya pasti lebih lama ya, sampai ke bagian yang strukturnya lebih besar itu tadi. Kemudian akurasinya sama seperti tadi, semakin dia kecil akurasinya ya, semakin ke sini dia lebih tinggi. Kemudian tapi waktunya itu, waktu perhitungannya, processingnya dia akan lebih lama ya, dengan jumlah atom yang sama maksudnya. Jadi jika atomnya misalkan sangat banyak, sebenarnya AB inisial juga bisa, tapi pasti akan memerlukan waktunya yang sangat lama, dan itu pastinya tidak akan efektif. Nah jadi ini
Ya ini contohnya juga seperti ini ya, dengan menggunakan kinetic Monte Carlo. Ya sebenarnya bisa juga dihitung dislokasinya, nanti dihitung critical CRSS-nya ya, critical resolve shear stress-nya. Nanti dia akan berpengaruh terhadap solid solution strengthening dan juga softening-nya. Tapi untuk ukuran yang lebih banyak dibandingkan yang ini ya, dibandingkan yang ini. Walaupun sebenarnya kan CRSS juga bisa dihitung dengan density functional theory. Kemudian ini juga sama dengan mesoscale ya, berarti strukturnya atau bidangnya yang disimulasikan itu lebih besar. Jadi kalau tadi itu terlihat atom-atomnya, kalau di sini dislokasinya hanya terlihat dari dislokasinya seperti garis-garis ya, garis-garis ini seperti ini. Jadi dia menghitung bagaimana simulasinya dari dislokasi ini kemudian interaksi dari satu dislokasi dengan dislokasi yang lainnya itu akan seperti apa pergerakan. Jadi bagaimana dislokasi itu dia bisa berinteraksi sangat dia berhubungan atau bersimpangannya seperti di sini, seperti itu. Ini contohnya untuk creep di superalloy, jadi di temperatur tinggi. Ini ya namanya discrete dislocation dynamic. Nanti ada juga software yang digunakannya yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian sama juga ini mesoscale method ya, jadi ukurannya lebih banyak juga. Jadi contohnya ini juga biasanya untuk yang antar muka ya, antar mukanya yang bergerak, misalkan dia saat dia pertumbuhan butiran seperti itu, atau juga saat pergerakan ya sama juga dislokasi tapi dia dalam satu butiran ya, atau fasa, jadi phase field fasa. Jadi ini contohnya juga untuk pergerakan dislokasi atau stacking fall ya, jadi partial dislocation dari grand boundary-nya, misalkan dari sini, kemudian awalnya di sini, kemudian ini dislokasi yang pertamanya, leading parsialnya, dia bergerak seperti ini ke sana, kemudian di sini adalah yang lanjutannya atau trailing parsial ya. Jadi kalau maksudnya adalah kalau full dislocation kan dari A dia ke bidang tumpukan A lagi ya. Nah kemudian jika dia dislokasi parsial berarti dari A ke bidang tumpukan B itu yang di atasnya. Nah ini yang namanya leading parsial. Kemudian nanti dari sini ya berarti kan di sini akan menghasilkan salah tumpuk di daerah sini ya. Daerah sini terjadi salah tumpuk. Nah tapi nanti ada jarak tertentu itu akan B ini akan kembali lagi ke sini. Jadi ada parsial dislokasi yang lain yang sisanya atau lanjutannya. Nah ini dimulainya biasanya juga sama dari sini. Nah jadi di sini adalah ada jarak dari disosiasinya. Jadi jarak dari leading dan trailingnya itu yang dia akan menentukan nanti nilai stacking fall energinya juga. Jadi itu contoh untuk phase field. Ini juga contohnya adalah untuk di satu kristal yang hitamnya ini adalah grain boundary-nya. Kemudian ini adalah di dalam butirannya. Nanti gimana pergerakan antar mukanya itu bisa disimulasikan, atau pergerakan yang tadi ya sama seperti ini
terbentuknya stacking fall ya, ini contohnya di sini, ini area terbentuknya stacking fall-nya itu. Jadi daerah yang berwarna kuning. Ya. Kemudian ya yang tadi phase fill sekarang adalah crystal plasticity, itu juga sama ya, berdasarkan atomic base, tapi dia untuk strukturnya yang lebih besar ya, mesoscale structure. Jadi di sini kalau tadi dislocation dynamic, kemudian ini adalah plasticity dan juga fast fill juga hampir sama areanya di sekitar sini ya. Nah kemudian ya ini sama juga, dia terhadap waktu, kemudian tapi ya nanti tujuannya atau karena untuk memodelkan plasticity yang lebih bagus itu kan yang lebih sistemnya yang lebih besar ya. Jadi untuk memodelkan plasticity di sini ya yang paling bagus itu yang ada di sini. Terutama untuk menentukan nanti nilai dari penguatannya. Dari situ juga bisa ditentukan stress strain behavior-nya. Jadi yang di sini ya dia lebih mendekati terhadap realitasnya ya, keadaan yang sebenarnya itu yang ukurannya lebih besar. Kemudian ya ini adalah software-softwarenya PRISMS, itu untuk mengukur plastisitas dari suatu kristal. Ini phase fill juga sama, tapi ini ke phase fill-nya, yang ini ke plasticity-nya. Kemudian nanti setelah itu di sini untuk ke strukturnya ya. Jadi ini masih dalam kristal, nanti ke strukturnya itu bisa ke struktur bentuk dari komponennya itu menggunakan finite element method ya. Nah jadi ini dimensinya dalam keadaan kontinuum ya, jadi lebih tinggi dari mesoscale tadi. Jadi ini sudah dalam bentuk struktur atau komponen-komponennya yang disimulasikan struktur seperti ini juga sama seperti itu ya. Nah nanti bisa disimulasikan atau bisa dihitung ya, ini tergantung dari grid-gridnya ya. Grid-grid dari sininya sesuaikan dengan bentuk dari komponen-komponennya. Nanti dihitung secara numerik, nilai bisa dihitung temperaturnya atau mekanikalnya, sifat atau nilai elektromagnetiknya seperti itu. Ini contohnya mungkin stresnya ya, stresnya atau yang lebih tinggi itu di daerah yang seperti apa. Nah ini juga ya ini pasti sangat banyak ya softwarenya, kemudian persamaan matematiknya juga pasti akan lebih banyak juga. Nah tapi di kuliah ini yang paling ditekankan ya, karena ini kan computation material ya, lebih itunya kuliah ini yang mengenai desain paduan logam itu lebih banyaknya kita dihitungnya di area di sini ya. Jadi yang density functional theory, jadi dalam ukuran elektronik atau juga dalam atom, dan juga mungkin nanti ke molecular dynamicnya. Untuk yang lainnya ya mungkin nanti akan mungkin ya harapannya dengan perkembangan kuliah yang selanjutnya bisa juga akan lebih banyak software-software yang akan digunakan nanti ya. Baik, dari sini mungkin terakhir ya, ini adalah yang sudah kita bahas tadi minggu ketiga, yaitu mengenai komputer, kemudian tadi computational design, bagaimana dasar-dasar komputasinya, juga metode-metode untuk ilmu dan teknik material komputasinya ya. Jadi di sini harapannya kalian sudah
memahami pentingnya komputasi dan modeling ya, terutama untuk mendesain paduan logam atau material maju. Termasuk tadi batasan-batasannya ya, misalkan dari kuantum, apa keunggulannya, kemudian molecular dynamic, apa keunggulannya, kemudian batasannya seperti apa. Kemudian ya selain yang tadi atau di area di sini juga ada dalam fasa ya, itu perhitungan atau permodelan termodinamik ya untuk diagram fasa, nanti akan dibahas lebih lanjut juga. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Saya stop dulu ya record.